Puji Tuhan, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari dengan hati yang haus dan rindu kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak terkira. Kami mau mempersembahkan hidup kami di rumah Tuhan. Seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami. Inilah pujian penyembahan kami mau berikan kepada Engkau. Mari Tuhan, berkati kami semua, berkati kami semua. Kami percaya kuasa-Mu mengalir. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Dia
Mari kita memuji Dia sebab kebaikannya. Allah itu baik.
ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Haleluya, silakan duduk kembali. Berapa banyak kita di sini yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Oh, haleluya. Allah itu baik sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah bekerja di luar Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat menerima apa-apa. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan kita bisa melangkah dan diberkati Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah
dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku sepanjang waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami untuk tetap berada di jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jalan bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Bapa, pimpin hidup kami agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan selalu menerangi hidup kami masing-masing. Kuasa-Mu tidak berubah. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Pagi hari ini kami berikan hati kami hanya untuk Engkau. Mengalirlah Roh Kudus, berbicaralah dengan firman-Mu, menguatkan kami semua. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam anugerah dan kebaikannya. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih dan anugerahnya yang tidak terbatas. Pagi ini kita bersyukur kita tetap memiliki Allah yang terlalu ajaib dan perbuatannya tidak pernah berubah. Hari-hari ini banyak orang menjadi takut dan gelisah dengan bertambahnya bencana-bencana yang terjadi di seluruh muka bumi. Banyak orang menjadi khawatir apa akan yang terjadi di hari esok dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Tapi pagi ini kita tetap melihat bahwa kita punya Yesus yang terlalu ajaib dan dahsyat terbuatnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-27. Firman Allah berkata demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan berjanji tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kita mau melihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi di hari-hari yang sulit ini. Mujizat itu bisa terjadi kalau kita memiliki iman yang kuat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Inilah sebuah perjalanan hidup kekristenan yang harus ada sampai hari ini bagi jemaat GBDI Alpha Omega dan seluruh para pendengar online dimanapun berada. Hari-hari yang sulit, tapi kita tetap melihat kita punya Yesus yang tidak pernah berubah dengan mujizatnya. Caranya memiliki iman yang kuat. Mengapa perlu memiliki iman yang kuat?
dalam perjalanan yang semakin sulit. Karena iman itu dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya setiap jemaat yang datang pagi ini mempunyai banyak permohonan. Mempunyai banyak permintaan kepada Allah. Mari dasari semua dengan iman. Sebab dengan iman itu engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita melihat mengapa iman harus menjadi dasar yang kuat. Karena iman itu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman itu mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Dengan melihat sudut pandang Allah, kita akan semakin mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Ingat, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tapi tidak demikian dengan banyak orang percaya. Pada waktu menghadapi banyaknya kehidupan yang selalu tidak persis dengan apa yang dia inginkan. Banyak orang percaya hari-hari ini protes dengan Tuhan, dengan apa yang mereka alami. Seringkali kita sebagai orang percaya timbul pertanyaan dengan adanya masalah yang seringkali kita hadapi. Seringkali pertanyaan itu muncul ketika segalanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dalam keadaan seperti ini, seringkali banyak orang percaya kehilangan kekuatan. Sepertinya ada sebuah tembok besar yang menghalangi pandangan kita untuk melihat sesuatu yang Tuhan telah siapkan. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Pada waktu kita hadapi masalah, sepertinya jalan itu buntu. Sepertinya kita sudah berantakan, hancur. Sepertinya tidak ada masa depan. Tapi sebetulnya kita harus mengerti bahwa di balik semua yang masalah kita hadapi, berkat yang Tuhan sediakan itu sudah disiapkan oleh Allah. Seringkali iblis memutar balik pandangan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang frustrasi, depresi, menghadapi masalah. Sepertinya ada tembok besar. Sepertinya masa depan kita suram. Sepertinya sudah hancur masa depan kita. Ingat, jangan kalah dalam menghadapi peperangan hidup. Kita harus memiliki terobosan iman. Iman yang bergerak. Bukan iman yang mandul. Bukan iman yang stagnan. Dalam menghadapi masalah bukan kita hanya berhenti dan meratapi apa yang sedang kita hadapi. Tapi hari ini mari bangkit. Buka sebuah terobosan iman. Untuk apa? Untuk kita mengalami mujizat Allah. Sekarang kita akan melihat lebih dalam bagaimana kita dapat mengalami terobosan iman. Dan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita sedang hadapi masalah. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan itu menyatakan keajaiban bagi kita. Dasar yang pertama, untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Yang kita bisa melihat pagi ini bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dasar yang harus kita lakukan adalah melihat dengan mata iman. Dasar yang pertama kita harus melihat dengan mata iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita melihat tentang Abraham dan Sarah. Dengan iman, dengan mata iman, Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu bagi hidupnya. Abraham sadar bahwa secara fisik dia tidak mungkin memiliki keturunan. Waktu Allah berfirman kepada Abraham, Abraham sudah lanjut usia. Sarah sudah lanjut usia.
sudah menjadi kakek dan nenek. Disebut kakek dan nenek sudah usia tua. Tidak mungkin secara logika mereka memiliki keturunan. Tapi belajar melihat dengan mata imannya bahwa perjanjian yang pernah diberikan Abraham, diberikan Tuhan kepada Abraham itu pasti terjadi. Abraham tetap percaya. Dan kita melihat Allah tidak pernah melalaikan janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 15, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham, jangan takut. Tahun depan aku akan datang lagi. Istrimu akan mengandung. Karena pada waktu itu usianya sudah 99 tahun. Abraham, Sarai waktu itu sudah 98 tahun. Beda setahun. Mana mungkin dengan usia segitu bisa memiliki anak. Saudara bayangkan usia yang sudah lanjut. Tapi Abraham tetap percaya dengan janji Allah. Abraham tetap yakin bahwa perjanjian Allah tidak pernah berubah. Perjanjian Allah tidak pernah berubah dan bergeser sedikit pun dengan waktu. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena Abraham memiliki pengharapan kepada Allah tidak terputus. Ini yang membuat Abraham menikmati janji Allah. Abraham memiliki pengharapan kepada Allah tidak terputus. Dalam Roma 4 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berjanji Abraham, lihat ke langit. Banyaknya bintang di langit itu yang menjadi keturunanmu. Allah berjanji keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dengan berjalannya waktu Abraham tetap yakin bahwa Allah yang berjanji itu setia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah berubah janjinya. Dan Abraham menikmati janji itu dengan apa? Dengan mata imannya. Abraham percaya bahwa Allah yang dia panggil itu, janjinya adalah ya dan amin. Janjinya adalah murni. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini yang Abraham pegang. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan. Angka 7 bicara angka sempurna. Jadi janji Tuhan itu sempurna. Kalau janji Tuhan itu sempurna, walaupun berjalannya waktu, bergesernya waktu, Abraham tetap melihat dengan mata imannya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Allah akan memberikan keturunan kepadanya walaupun usianya sudah lanjut, walaupun istrinya Sarah sudah lanjut. Dan terbukti akhirnya Sarah mengandung. Bahkan Tuhan berkata kepada Abraham, jangan engkau panggil dia Sarai, tapi ganti namanya dengan Sarah. Sebab aku akan memberikan keturunan kepadamu. Akhirnya istrinya mengandung dan lahirlah Ishak. Usia yang tidak masuk akal, memiliki sebuah keturunan. Ada di rahim Sarah yang sudah nenek-nenek, yang sudah mati haid. Secara ilmu kesehatan tidak mungkin memiliki keturunan. Tapi cara Allah yang luar biasa dibuktikan. Dan akhirnya mereka memiliki sebuah keturunan. Lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah keturunan-keturunan. Dan diceritakan di dalam kisah ini, keturunan Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat luar biasa. Sebab itu dalam keadaan apapun, mari kita lihat dengan mata iman. Apapun yang sedang engkau hadapi. Jangan protes dengan Allah. Jangan marah dengan Allah. Jangan berkata masa depanku suram.
seperti ada tembok yang menghalangi perjalanan hidupku. Jangan kita mengeluh, tapi berjalanlah dengan iman. Memakai pandangan Allah untuk melihat kalau Allah menolong Abraham, Allah juga menolong jemaat Alfa Omega. Mazmur 18 ayat yang ketiga berkata lebih demikian. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Komplit bukan? Janjinya sempurna. Kita punya Allah yang luar biasa sebagai kubu batu kita, kubu pertahanan, kubu penyelamat. Allah gunung batuku. Siapa yang dapat melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita? Jikalau Allah menjadi gunung batu kita. Dia menjadi Allah penyelamat saudara dan saya. Dia menjadi benteng hidup kita. Apapun dunia sedang hadapi hari-hari ini, jangan takut. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia sebagai gunung batu tempat kita berlindung dan menjadi perisai yang kuat dalam perjalanan kita. Sekali lagi, rencana Allah tidak pernah dapat digagalkan oleh keadaan apapun. Raih janji Allah yang pertama untuk meraih berkat Tuhan. Raih dengan memiliki janji Allah, melihat dengan mata iman. Kalau kita sudah melihat dengan mata iman, maka perjalanan itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Allah ingin kita tetap menikmati satu progres hidup kekristenan yang bertumbuh. Dengan apa? Masuk pada langkah yang kedua. Bukan hanya melihat dengan mata iman untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dan berkat yang Tuhan siapkan. Kita harus masuk langkah yang kedua untuk lebih melihat janji Allah. Dengan cara apa? Bangkit dari keterpurukan. Kita sebagai umat Allah harus bangkit dari keterpurukan. Ada sebuah kisah tentang Elia. Setelah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, Elia tampil menjadi pemenang pada waktu itu. Tapi tiba-tiba peristiwa yang sudah terjadi, Ahab melaporkan kepada istrinya Isabel. Ahab adalah raja Israel yang menyakiti hati Allah karena menyembah kepada Baal. Dan Allah marah. Allah lakukan kepada Elia untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya Elia tampil sebagai pemenang, dapat membunuh 450 nabi-nabi Baal. Peristiwa itu dilaporkan Ahab kepada istrinya Isabel. Pada waktu Isabel mendengar berita itu, Isabel sangat marah. Isabel sangat marah dan ingin bertemu dengan Elia. Ingin membalas dengan apa yang dilakukan Elia. Ingin membunuh. Pada waktu Elia mendengar ancaman dari Isabel, Elia takut. Diceritakan dalam ayat ini, Elia sangat ketakutan dan lari sampai ke padang gurun. Pada waktu mendengar ancaman dari Isabel, Elia menjadi orang-orang yang kalah sepertinya. Dia sembunyi, lari di padang gurun. Dan dia berkata, lebih baik aku mati saja. Sepertinya tidak ada kehidupan dalam diri Elia. Tetapi ingat, Tuhan tetap berjanji setia. Janjinya tidak pernah berubah. Janjinya sempurna. Walaupun Elia mengalami sebuah ketakutan. Tapi Tuhan yang menyuruh Elia, Tuhan bertanggung jawab atas hidup Elia. Dibuktikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ini peristiwa Tuhan tidak pernah lalai janjinya kepada Elia. Tuhan yang menyuruh Elia, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong Elia dengan apa? Mengirim sebuah roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Sekali lagi yang mustahil jadi tidak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Bayangkan di tempat sepi, di padang gurun tidak ada apa-apa. Tapi cara Tuhan yang ajaib bisa melakukan tanda ajaib. Ada sepotong roti, ada roti bakar, ada sebuah kendi berisi air. Untuk apa? Ditaruh di dekat kepala Elia. Supaya apa? Elia makan dan minum. Supaya Elia tidak kelaparan. Apa arti? Kenapa Tuhan kirim roti dan air, kendi berisi air? Roti bicara firman Tuhan. Air bicara tentang Roh Kudus. Elia mampu. Karena apa? Ada satu kekuatan yang Tuhan beri. Elia tidak mengalami hal yang gratis dalam perjalanan yang belum selesai. Dari tugas yang Allah beri dibuktikan di dalam ayat yang ke-7. Rasul Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sudah makan? Sudah minum? Tidur. Pikirannya dirusak dengan keadaan yang menakutkan. Tidak ada semangat. Tapi saya katakan sekali lagi, janji Tuhan itu sempurna. Tuhan itu bertanggung jawab. Malaikat itu datang lagi untuk kedua kalinya. Dan menyentuh Elia. Bangun, makan. Kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Elia disuruh makan lagi. Elia makan, minum lagi sampai kenyang. Ada satu kekuatan. Sehingga muncul satu pengharapan kembali. Yang dulunya Elia sepertinya aku lebih baik mati. Aku sepertinya tidak ada satu harapan lagi. Dengan ancaman Isabel. Kalah dalam peperangan. Tapi kekuatan Tuhan itu datang atas Elia. Dia mendapatkan asupan makanan. Kuat tubuhnya. Bisa melakukan tugas lagi. Lebih arti yang lebih dalam. Bukan hanya makan dan minum yang membuat Elia kuat. Satu gambaran yang Tuhan beri di sini. Elia mampu untuk melakukan tugas. Elia mampu tetap bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Ada firman dan Roh Kudus dalam hidup Elia. Firman dan Roh Kudus. Bukan kekuatan Elia. Tapi kekuatan Allah yang muncul dalam hidup Elia. Sehingga Elia bangkit dari keterpurukan. Sehingga apa yang terjadi? Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Elia. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari. 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Yakni gunung Horeb. Tuntas tugasnya. Dia tetap menyatakan tugas Allah dengan baik. Karena apa? Elia memiliki kekuatan dari Allah. Firman dan Roh Kudus. Perkataan Allah, pribadi Allah yang menopang Elia. Bukan kekuatan Elia tapi pribadi Allah. Itu yang membuat Elia bangun. Melakukan tugas. Dan semakin dia berjalan kuat. Sampai tugasnya dia sampai ke puncak gunung Horeb. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah dalam peperangan. Bangkit dari keterpurukan. Caranya, minta kekuatan Allah. Minta firman dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Elia makan bukannya hanya 1 kali, 2 kali dia makan. Artinya apa? Jangan kita puas, kita hanya hari Minggu datang ke gereja. Oh cukup 1 minggu. Di sini ada hari Rabu. Doa penyembahan. Minta kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih dalam. Cari hubungan dengan Allah lebih kuat. Milikilah kekuatan Allah dalam persekutuan pada hari Rabu. Jam 5 sore. Jangan tinggalkan jemaat Alfa Omega. Raih. Mari kita berbondong-bondong menyembah Tuhan. Kita minta kekuatan Allah
Seperti Allah memberikan kekuatan kepada Elia dan Elia mampu melakukan tugas. Kita pun dalam hidup ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan Allah. Tapi kalau hidup ini kita isi dengan banyaknya waktu kita menyembah dan menghampiri Allah, kekuatan itu pasti muncul. Kekuatan Allah itu pasti membawa kita untuk tetap berjalan menghadapi apapun. Bukan untuk sebuah kekalahan, tapi kita akan mengerti rencana Allah yang luar biasa dinyatakan bagi kita. Mengapa sekali lagi Elia bangkit dari keterpurukannya? Karena Elia memiliki iman yang kokoh dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Allah minta jemaat Alfa Omega dan seluruh para pendengar online dimanapun berada, hari-hari yang sulit, jangan goyah, milikilah pengharapan kepada Allah. Karena pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, satu kali kita akan kecewa. Kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau Allah tidak pernah mengecewakan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang bangkit dari keterpurukan. Karena kita melihat pribadi Allah itu luar biasa. Dalam Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Allah segala makhluk. Adakah yang mustahil untukku? Tidak ada. Menyadari apa yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Tidaklah cukup kita hanya merenungi setiap masalah itu. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dari masalah yang kita hadapi. Kita harus bangkit dari kesedihan. Jangan merenungi masalah itu terus tanpa sebuah tindakan iman. Kita harus bangkit dari kekecewaan. Kalau kita mungkin hari-hari ini kecewa, jangan kekecewaan gitu kita pegang terus. Membuat kita tidak memiliki satu pengharapan kepada Allah. Kita harus bangkit dari kekecewaan, kesedihan. Kita harus bangkit dari sakit hati. Lepaskan itu, tanggalkan semua itu. Jangan kita hanya ada pada zona-zona yang tidak baik. Bangkit dan bangun untuk apa? Meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara harus percaya. Kalau kita bisa tanggalkan kekecewaan, sakit hati, keterpurukan, putus asa. Kita tanggalkan semua dan kita percaya. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita yakin ada perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau bangkit dari keterpurukan. Ingat, ada masa depan yang terus terjadi bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, apapun keterpurukan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, jangan menyerah. Bangkit dari keterpurukan. Tanggalkan kekecewaanmu, tanggalkan sakit hatimu, tanggalkan putus asamu. Sebab ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan bukan di tangan orang lain. Masa depanmu bukan di tangan saudaramu. Masa depanmu bukan di tangan kawanmu. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Masa depan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Akhirnya, kalau kita mau meraih janji Allah dan melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya melangkah dengan dasar yang pertama, melihat dengan mata iman. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Tapi langkah yang ketiga, yang terakhir yang kita akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita harus raih janji Tuhan dengan iman. Kita harus raih janji Tuhan dengan iman. Sebuah peristiwa di mana Musa mengirim 12 orang pengintai untuk memasuki tanah perjanjian. Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat apa yang akan terjadi
yang Tuhan siapkan bagi mereka di sebuah tanah perjanjian yang luar biasa. 12 pengintai ini semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi kita lihat beda pribadi antara 10 pengintai dan 2 pengintai. Sekarang kita melihat apa yang dikerjakan pada waktu Musa menyuruh 10 pengintai untuk melihat tanah perjanjian yang disiapkan Allah. Di 13 ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan, 10 pengintai memberi kabar tidak baik kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Negeri yang saya intip, yang saya lihat, di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak keturunan raksasa. Tidak mungkin kita bisa merebut negeri itu. Mereka menyampaikan kabar yang gak baik, membuat bangsa ini kecut dan ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh 2 pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb? Bilangan pasal 14 ayat 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hebat. Beda. Yang 10 pengintai bilang, orang enak, keturunan raksasa, tinggi besar, ada di sana. Kita seperti belalang, gak mungkin bisa merebut negeri itu. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, oh saya lihat beda. Bukan seperti 10 pengintai yang berkata seperti itu. Saya lihat negeri itu limpah susu dan madu. Luar biasa indahnya. Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang hebat. Bukan karena Yosua dan Kaleb hebat, tapi karena Yosua dan Kaleb percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan apa yang dilakukan itu membuat orang-orang Israel, membuat Musa bangkit, menyerang, dan masuk ke negeri perjanjian. Dan mereka bisa merebut negeri perjanjian. Dengan apa? Dengan pimpinan Tuhan. Tuhan telah menyediakan berkat. Dan berkat itu tidak bisa tergeser oleh apapun. Akhirnya dengan bangkitnya Yosua dan Kaleb mengajak Musa dan seluruh bangsa Israel. Tidak luntur, tidak berhenti, maju berperang, merebut tanah perjanjian. Akhirnya tanah perjanjian itu dapat direbut. Dan mereka menikmati berkat yang sudah Allah siapkan. Demikian juga Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Walaupun tidak ada rintangan sedikit pun yang menghadang kita. Seringkali kita sudah kalah dalam menghadapi masalah. Seringkali pada waktu persoalan datang, seringkali kita sudah terpuruk dengan sebuah keadaan. Pada waktu sakit penyakit datang, kita sudah berkata, oh sakit penyakitku seperti ini. Bagaimana aku untuk ke depan, bagaimana aku bisa bergerak, bagaimana aku bisa lebih melakukan sesuatu dengan lebih bagus. Sepertinya kita hanya lihat penyakit-penyakit. Kita nggak lihat Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan pada waktu kita terpuruk dengan ekonomi, seringkali kita berkata, Tuhan kenapa berkatku kok cuma segini, nggak cukup. Sebetulnya di balik itu, Tuhan sudah sediakan berkat dengan cara Tuhan yang ajaib. Seringkali mata iman kabur, tapi biarlah hari ini, mari raih janji Allah. Berkat yang Tuhan siapkan itu dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Dan percayalah, Allahmu dan Allahku tidak pernah meninggalkan hidupmu sedetik pun. Saudara ingat, bangsa Israel dibawa berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun oleh Allah. Bukan tidak ada maksud yang baik dari Allah.
Tapi Allah mengajar kepada bangsa ini untuk tetap melihat bahwa Tuhan yang Dia panggil itu Tuhan yang menyertai dan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga tidak banyak hal yang kita akan hadapi dalam kehidupan ini, rintangan demi rintangan. Tapi sekali lagi, jangan menyerah. Tuhan ingin jemaat Alfa Omega dan para pendengar online dimanapun berada hari-hari yang sulit ini. Tuhan ingin kita semua dapat terus menilai janji-janjinya. Dan percaya bahwa Tuhan, Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Mari raih janji Tuhan itu dengan iman. Sebab penyertaannya tidak pernah berubah. Jangan takut menghadapi rintangan dan masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Saudara yang datang pagi ini ada di lantai atas, di lantai bawah. Jangan takut apapun keadaanmu. Lihat dengan mata iman. Bangkit dari keterpurukanmu. Raih janji Tuhan dengan iman. Sebab apa? Dia memegang hidupmu dan hidupku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah dalam peperangan. Sebab dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Ada Roh Kudus, ada pribadi Allah dalam hidup saudara. Bukan berjalan sendiri, ada Allah yang menyertai langkah hidupmu, ada Allah yang menyertai perjalanan hidupmu. Kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada sesuatu yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Kalau pagi ini kita mengasihi Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Sakit penyakitmu, Dia tampil sebagai Yehova Rafa, penyembuh penyakitmu. Kalau engkau terpuruk dengan ekonomi, Dia tampil sebagai Yehova Jireh. Allah tidak kurang cara untuk memberkati pekerjaanmu dan memulihkan usahamu. Kalau engkau kehilangan sukacita, masalahmu berat, engkau tidak berdaya, Dia datang sebagai Yehova Shalom, damai sejahtera, turun atas hidupmu. Dan percayalah, hari ini, mari jemaat Alfa Omega, raih janji Allah itu luar biasa. Dengan apa? Lihat dengan mata iman, bangkit dari keterpurukanmu, dan raih janji Tuhan dengan iman. Otomatis Tuhan sediakan berkat bagi kita semua. Mau terima berkat dari Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 121 ayat yang ke-6 dan ke-8. Mazmur 121 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras, dengan beriman. Supaya sebentar engkau pulang menikmati mujizat Allah. Mazmur 121 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2, 3. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan tidak menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan melalukan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang dan sampai selamanya. Siapa yang percaya penyertaannya sempurna, lambaikan tangan. Dia ada di sini.
apapun beban yang sedang kau hadapi hari ini, mungkin suamimu tidak tahu persis. Mungkin istrimu tidak tahu persis. Mungkin orang tuamu tidak tahu, anakmu tidak tahu. Tapi ingat, Dia Yesus tidak pernah berubah dengan janjinya. Tangannya sedang diulurkan pagi ini untuk memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau Dia berkata, aku akan membawa engkau untuk membawa kemenangan, maka kemenangan yang akan kau peroleh. Yang sakit akan mengalami kesembuhan pagi ini. Yang kekurangan Tuhan akan membuka jalan hari ini. Yang kehilangan sukacita Tuhan mengembalikan kekuatan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Tidak ada. Jangan engkau pulang dengan sebuah kekalahan. Jangan kau pulang seperti pada waktu engkau datang. Kalau engkau memiliki iman yang kuat, maka kau pulang dengan mujizat. Engkau pulang dengan mujizat. Engkau punya Allah yang tidak pernah berubah. Yesus itu ada di sini. Tundukkan kepala. Engkau sedang berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Yang tidak pernah berubah janjinya. Yang setia menyertai saudara dan saya. Jemaat Alfa Omega. Saat engkau berdiri, Dia ada di sampingmu, Yesus. Dia sedang memelukmu. Apapun pergumulanmu yang sedang kau hadapi. Katakan kepada Allah, aku percaya ada mujizat. Kalau dengan iman kita berkata, saat kau berdiri, mujizat itu sudah terjadi. Bukan pada waktu kau pulang, tapi saat kau berdiri, mujizat itu sedang terjadi. Yes, Lord. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya mau bertanya kepada saudara, engkau percaya Yesusmu dahsyat? Amin. Engkau percaya Yesusmu tidak pernah berubah? Siapa yang percaya? Angkat tanganmu dan sembah Dia. Imani setiap perkataan-perkataan yang lahir dari iman akan menghasilkan mujizat. Yang sakit, tangan kirimu taruh di dada. Percayalah, tangan Allah sedang meraba setiap organ tubuhmu yang perlu dipulihkan. Yang kekurangan, taruh tangan kirimu di dada. Allah sedang membuka pintu berkat. Allah menyatakan berkat. Allah tidak tutup mata untuk menolong saudara. Dia sediakan segala sesuatu. Dia siapkan segala sesuatu. Dan raih itu, raih berkat yang Tuhan siapkan dengan mata iman. Bangkit dari dan raih dengan janji. Engkau pulang sebentar dengan mujizat. Mujizat yang Tuhan siapkan. Aku percaya ada mujizat. Nyanyi dengan iman. Tuhan mendengar. Tuhan melihat jemaat Alfa Omega. Dan malah mendengar online yang sedang menyembah Tuhan. Tuhan dimuliakan pagi ini. Tuhan diangkat tinggi-tinggi. Oh, sorak Allah. Haleluya. 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 Teruskan
Mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang dialirkan. Bekerjalah di tempat ini. Kuasai tempat ini Tuhan pagi ini. Hadirlah Tuhan. Oh. Sekali lagi katakan. Nyatakan dengan iman. Jangan takut. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup melakukan tanda ajaib. Oh. Bekerjalah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Sekali lagi. Terus katakan dengan iman. Oh. Saya minta Bapak Peter Yuwono akan berdoa buat firman Allah. Sadar Tuhan, pasti ada segala sesuatu yang menyebabkan kami menjadi terpuruk. Segala sesuatu yang menyebabkan kami menjadi gentar. Segala sesuatu yang menyebabkan, oh Tuhan, semua menghalangi kami. Tetapi kami boleh melihat iman kami. Kami boleh melihat dengan mata iman kami. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang sanggup membuat terobosan demi terobosan. Asal kami Tuhan mau bangkit dari segala keterpurukan kami. Kami mau berusaha untuk bangkit kembali. Dan kami boleh meraih janji-janji Tuhan dengan iman kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau firman-Mu boleh menguatkan semangat Alfa Omega di tempat ini. Tuhan, kami mengharap semoga Tuhan iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Sehingga kami boleh dikuatkan terus perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan iman firman buat kami Tuhan. Kami percaya pakai terus di mana beliau berada Tuhan. Urapan dan otoritas ilahi boleh melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan
kekuatan iman kami, dan sebagai rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berikan iman yang kuat buat setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.